Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Alaq, yang dimana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mampu membaca, kedua mampu menghafal, yang ketiga mampu mengartikan, dan yang keempat mampu memahami. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Alaq. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Di dalam membaca surat Al-Alaq tentunya ada beberapa hukum yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Satu contoh yaitu pada lafaz kalla innal insana layatgha. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berupa huruf sin, di mana dalam ilmu tajwid dijelaskan bahwa apabila ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf sin, maka dihukumi ikhfa. Tentunya dalam membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk menggunakan tajwid, menggunakan ilmu tajwid. Kenapa? Di sana sudah diatur tentang cara-cara membaca Al-Quran, tentang cara membaca huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran.
Di dalam membaca Al-Quran kita tidak sembarangan, ada tata caranya, yang dimana bagi orang yang membaca Al-Quran tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu juga kalau membacanya benar menurut ilmu tajwid. Namun sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran tidak didasari dengan ilmu tajwid, maka jangan tanyakan kita akan mendapatkan pahala. Bahkan sebaliknya, kita akan mendapatkan dosa dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membaca, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghafal. Di mana ada cara-cara menghafal, diantaranya dengan terusnya membaca. Itu akan hafal dengan sendirinya. Dengan rutin membaca itu akan hafal dengan sendirinya. Dengan apa? Bukan dengan teknik menghafal sendiri itu. Bahkan dengan membaca berulang kali. Ketika sudah hafal, selanjutnya kita harus bisa mengartikan surat Al-Alaq. Sebelum kita bisa mengartikan surat Al-Alaq secara keseluruhan, kita harus hafal mufradat atau arti kata dari satu persatu dari surat Al-Alaq. Di antaranya seperti lafaz Iqra, artinya baca. Terus dihafal. Mufradatnya terus dihafal. Sampai kemudian setelah kita hafal dari mufradat itu, kita sudah bisa mengartikan dengan sendirinya. Nah, setelah semuanya bisa dilewati, yang tentunya di dalam membaca Al-Quran ada hikmah tersendiri. Apa hikmahnya? Yang pertama, sebagai seorang pembaca Al-Quran tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Satu ayat di dalam Al-Quran akan dibalas dengan 10 kali lipat pahala. Bayangkan oleh kita. Membacanya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi diiringi dengan menghafal, apalagi disertai dengan mengetahui artinya, mengetahui maknanya. Hikmah yang kedua yaitu sebagai seorang pembaca Al-Quran tentunya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu bukti, banyak hafid Quran yang diberangkatkan haji dengan secara gratis, yang diumrohkan secara gratis. Itu satu bukti bahwa orang yang membaca Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran derajatnya akan diangkat oleh Allah. Hikmah yang ketiga yaitu orang yang sering membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita punya permasalahan, ketika kita sedang galau, disitulah Al-Quran terus dibaca. Disitulah nanti kita akan menemukan ketenangan hati.
Hikmah yang keempat yaitu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita di hari kiamat. Hikmah yang kelima, sebagai seorang pembaca Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat yang senantiasa selalu mendoakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Hikmah yang keenam yaitu bisa sembuh dari penyakit yang tentunya di mana di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tentang menyembuhkan penyakit. Satu contoh yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ketika kita yakin dengan apa yang ada dalam ayat tersebut, disitulah kita akan mendapatkan satu makna, satu intisari yang terakhir, yang ketujuh yaitu sebagai seorang pembaca Al-Quran itu akan memperoleh kedudukan tinggi di surga nanti Allah, di surganya Allah nanti semua. Ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang-orang yang ahli Al-Quran. Rupanya pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.